Kali ini aku akan menambahkan bagian dari ruang istirahatku yang tadinya berantakan seperti ini, hingga menjadi ada musola dalam rumah seperti ini. Oh my god! Wow! Dengan budget di bawah 500.000. Apakah bisa? Namun sebelumnya aku akan mengukur dulu panjang dan lebar dari ruangan ini. Untuk panjangnya adalah 286 cm, sedangkan untuk lebarnya aku menggunakan sajadah untuk mengukur lebar rata-rata sebesar 75 cm. Dan beginilah desain kasar yang aku buat. Ini hanya gambaran awal saja, dan mungkin nanti akan banyak penyesuaian ketika sudah jadi. Mari kita mulai. Untuk membuat musola dalam rumah, tentunya ada beberapa barang yang harus kita beli. Mulai dari kayu untuk penopang, lalu ada multiplex, lantai vinil, lampu LED strip, kabel, dan juga stop kontak. Namun mustahil rasanya untuk membeli semua itu karena budgetku hanya 500.000. Untungnya di belakang rumah aku memiliki kayu sisa pembangunan. Aku tinggal pilih saja kayu yang kira-kira masih layak pakai dan lurus untuk pembuatan rangka. Lumayan, ini bisa menghemat budget. Karena namanya aja kayu bekas, makanya banyak sisa-sisa paku. Aku harus mencabut semua paku ini menggunakan linggis dan palu, supaya nanti ketika diserut menggunakan mesin pasah kayu, tidak merusak mata pisaunya. Sebenarnya ini kali pertamaku menyerut kayu menggunakan mesin pasak. Jadi hasilnya masih agak kurang rapi. Setelah semuanya selesai diserut, maka kita kumpulkan terlebih dahulu untuk kita bawa masuk ke dalam ruangan. Oh iya guys, ini kan aku pakai kayu bekas ya. Sebagai info aja ini mah kalau kamu mau beli kayu yang seperti ini, harga per ikatnya adalah 17.500. Tapi harga di tiap toko bangunan berbeda ya. Biasanya untuk satu ikatnya sendiri terdiri dari 6 batang kayu dengan panjang 2 meter. Setelah semua kayu dipotong sesuai ukuran, inilah saatnya untuk menyusun kayu tersebut sesuai dengan pola yang dibuat. Di sini aku membutuhkan 2 kayu ukuran panjang dan 9 kayu ukuran pendek. Haha, ternyata memang benar, ada sedikit penyesuaian. Soalnya kalau di desain awal, perkiraan cuma butuh 5 kayu pendek karena dirasa jaraknya terlalu jauh. Tibalah saatnya pada proses perakitan dengan paku. Di sini lagi-lagi aku pakai paku bekas yang layak pakai, jadi masih nggak ngeluarin biaya. Oh iya, untuk paku yang dipakai ukurannya 8 cm. Proses pemakuan yang agak sulit tuh sebenarnya yang bagian nempel ke dinding, karena space untuk mengayunkan palu cuma sedikit, ditambah lagi posisinya yang kurang enak. Dan ini dia rangka yang sudah jadi, mirip rel kereta api sih. Karena kamar sebelah belum ada sumber listrik, jadi aku harus ngebor dulu buat jarum listrik sebelum ketutup alas musola. Lanjut ke proses pemasangan multiplex. Di sini aku pakai yang ketebalannya 15 mm dengan harga Rp170.000. Tadinya mau beli yang tebalnya 18 mm, tapi barangnya lagi kosong di toko material dekat rumah. Gak apa-apa sih sebenarnya, jadi mengurangi budget, haha. Tapi lagi-lagi gak sesuai rencana awal. Setelah diukur, selanjutnya aku bawa ke belakang rumah untuk dipotong menjadi 2 bagian. Sebenarnya agak sulit sih kalau motong bidang luas pakai gergaji tangan, sampai aku harus muterin multiplexnya hingga posisi yang pas. Tapi karena adanya cuma ini, jadi ya udah gaskan aja walau badan sedikit pegal-pegal. Di sini aku tambahkan ganjalan di sisi satunya supaya tidak langsung jatuh. Akhirnya selesai juga. Selanjutnya sedikit diamplas biar agak rapi sisi-sisinya. Karena untuk panjangnya masih kurang, jadi aku buat alas lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, potongan multiplex tadi aku pasangkan ke rangka yang sudah dibuat. Lalu aku rekatkan dengan paku ukuran 5 cm. BTW ini paku bekas ya, jadi lagi-lagi nggak ada pengeluaran. Nah, karena aku mau pasang lampu LED, jadi aku harus bikin jalur stop kontak. Aku harus melubangi multiplex dengan bor dan merapikannya dengan gergaji besi. Beginilah hasilnya ketika sudah dirapikan. Oh iya, untuk harga stop kontak saklar ini sekitar 14.000 dan sudah termasuk dengan inbound. Langsung aku pasang dengan skrup supaya memudahkan bila ada maintenance. Lanjut ke proses yang aku tunggu-tunggu, yaitu pemasangan vinil. Karena belinya online, kita unboxing dulu. Untuk luas musola 2,1 meter persegi, aku membutuhkan 16 lembar vinil. Tapi aku lebihin 4 lembar, jaga-jaga takut ada kekurangan dan salah pasang. Ini aku pakai vinil yang kualitasnya sedang aja.
biar nggak terlalu mahal dengan harga total 115 ribuan. Untuk lubang stop kontak juga aku beri vinil. Supaya lebih rapi, aku melubangi rangka dekat stop kontak untuk jalur listrik ke arah televisi di sebelah kanan. Di sini aku mengkonekkan kabel sumber dengan kabel terminal untuk televisi dan kabel sambungan untuk saklar. Nantinya saklar ini berguna untuk menghidupkan atau mematikan stop kontak. Ini aku pakai kabel tipe NYM 2x1,5 mm dengan panjang sekitar 4 meter. Oh iya, karena aku pakai kabel dan LED strip bekas layak pakai, jadi aku harus bersihkan dulu pakai lap. Untuk memperindah, aku juga gunakan batu di sisi dekat dinding dengan harga 40 ribuan. Lanjut, aku pasang LED yang tadi sudah dibersihkan ke sekeliling rangka. Sambil aku cek bahwa LED-nya masih nyala. Karena masih ada sisa vinil, jadinya aku pasangkan ke bagian pinggirnya supaya lebih rapi. Sebenarnya vinil ini sudah ada perekatnya, namun entah kenapa kalau dipasang miring kurang rekat lemnya, jadi aku paku saja. Aku coba nyalakan lampunya, apakah hasilnya mantap? Wah, sangat mantap! Lanjut ke hari berikutnya. Karena kemarin kekurangan batu koral, jadi aku beli satu karung lagi. Ukurannya aku pilih yang 3-5 cm lebih besar dari yang kemarin. Karena untuk menutupi kabel di bawahnya supaya rapi dan terlihat lebih padat. Untuk harganya juga hampir sama di sekitar 40 ribuan. Aku susun batunya yang ukuran besar berada di bawah untuk menutup kabel, serta batu ukuran kecil di bagian atas supaya terlihat padat. Selanjutnya, aku beli lisiku PVC sepanjang 3 meter yang warnanya mirip dengan vinil. Harganya 33 ribuan aja. Untuk merekatkan list PVC, aku pakai super glue. Aku beli 2 bungkus di warung dekat rumah dengan harga satuan 3.000. Karena list PVC sedikit kepanjangan, aku potong sekitar 14 cm menggunakan gergaji besi. Dan inilah dia hasil akhir dari musola dalam rumah. Walaupun belum terlalu rapi, tapi lumayan lah untuk pemula. Total pengeluaran adalah 434.000 untuk luas 2,1 meter persegi. Ini cocok dengan budgetku yang 500.000, soalnya banyak kebantu sama barang bekas. Tapi harga ini akan berbeda di tiap lokasi pembuatan.